Oke, pada video sebelumnya kita sudah membuat satu bagian dari section produk untuk popular product. Nah, ini kita kemarin bikinnya kan nge-slide ya. Nah, untuk di bagian yang kedua, yang ini, kita ngebikinnya dia nge-list berurutan ke bawah. Untuk desainnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk gambaran websitenya atau hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia nampilin untuk pertama, nampilin 4 bagian terlebih dahulu. Nah, ini ketika kita klik load, dia akan ngeload 4 bagian lagi atau per baris seperti itu. Nah, ketika sudah mentok untuk jumlah produknya, maka dia akan menampilkan informasi tidak ada produk seperti itu. Nah, ini juga kita nambahin ya ornamen untuk nge-like-nya lah seperti ini. Oke, langsung saja kita ke project-nya. Oke, untuk tampilan terakhir yang sudah kita buat kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk bagian produknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian yang kedua. Masih di dalam row ya. Masih di dalam, maksudnya di dalam bagian row di kontainernya. Jadi ini untuk row ini kita tutup dulu. Baru kita bikin row untuk kontennya. Yang ini. Jadi kita bikin row untuk title ini ya, title bagiannya. Di row, kolom, call, dan H1 ya, dengan kelas heading. Kita copy aja ini, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita lihat sini ada ya. Tapi di sini kita kasih section mungkin MT5 aja. Nah, seperti ini. Nanti untuk stylenya kita akan atur belakangan. Nah, itu untuk row title, kemudian kita untuk row produknya. Ini produknya row kita kasih juga kelas spesifiknya new product paling ya. New product. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita kasih kolom. Kita kasih kolomnya karena kan ini kita bikinnya per baris itu ada 4 item ya. Jadi kita bagi 4 aja untuk setiap barisnya. Jadi kolomnya ada 3 ya. Call LG 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat card-nya di sini kita pakai dari komponen Bootstrap aja. Jadi kunjungi Bootstrap. Kemudian cari card ya. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita paste di dalam sini. Nah, untuk gambarnya saya pakai yang ada aja. Di mungkin yang service 2. Kita lihat dulu. Nah, oke lah yang ini. Tetapi untuk gambarnya kita kasih atau kita kasih ini aja. Karena kan di desainnya di sini untuk background ada backgroundnya untuk gambarnya yang menggunakan warna primary yang kita buat. Maka dari itu si gambar ini kita harus bungkus dalam satu kontainer dengan nama misalkan image box aja. Saya namakan image box. Kemudian si gambarnya kita taruh di dalam image box ini. Nah, jika sudah kita bisa lihat dulu ya. Atau kita kasih ini aja. Di sini berarti apa? New
product, kita kasih background dulu, new product, kemudian ke image box ya, img box. Di sini background color primary. Nah, seperti ini. Kemudian kayaknya image-nya ini kegedean ya. Mungkin kita kasih width aja di 100 mungkin. Mungkin di 50. Nah, ini untuk image topnya kita hilangkan, ganti dengan image split. Oke, berarti kita hilangkan untuk width fix-nya. Nah, seperti ini. Mungkin agak besarin ya. $150 mungkin. Nah, 150. Kemudian kita ketengahkan. Teman-teman bisa pakai margin auto, atau kita kasih display flex saja di sini. Kemudian justify content center dan align item center. Jangan lupa juga kasih padding atas bawah di 3 mungkin ya. Kita lihat dulu. Nah, oke lah segini. Kita paste di sini. Selanjutnya di card ini juga kita memuat sebuah rating ya, seperti ini. Jadi dia ada 2 bagian, maka dari itu kita kasih atau kita bungkus dengan container right seperti ini. Dan di dalamnya pertama ada icon ya, atau kita ini aja bungkus dengan star seperti ini. Star ya, bukan start. Oke, kita ambil icon bintangnya di box icon, dengan kata kunci star. Oke, kita kopikan, misalkan terserah teman-teman aja. Di sini saya 4 aja. Kemudian ada ya buat ininya lah, informasi seberapa banyak ratingnya, misalkan 12k seperti ini. Dan kita lihat, nah di sini ada informasi harga dan juga button ya. Nah, itu juga kita muat dalam satu kontainer untuk dengan nama ya, saya kasih price aja di sini. Jadi ada button ya, ini kita pindahkan ke dalam sini, dan juga H3 aja di sini. Price atau ini price wrapper aja. Nah, di sini misalkan ya $200 kayak gini. Dan juga ini kita ganti icon shop tas ini ya. Kemudian paste di dalam tag A. Oke, kita akan style dari atas dulu. Di sini ada card title-nya. Untuk card title di sini ke new product, kemudian card title. Di sini font family kita ganti heading font. Kemudian font weight-nya kita pakai yang bold. Kita akan lihat dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk warna ininya
Coba kalau misalkan kita kasih ya text warning misalkan ya, warna kuning, kita lihat. Oke ya, text warning aja, kita paste satu-satu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di dalam right ini kita flexkan agar tulisannya kiri kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke yang bawah di sini juga sama, flex. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita mentokkan di kiri dan kanan menggunakan justify content between. Nah, kemudian ini cardnya oke. Akan tetapi si ini coba kita lihat desainnya, dia akan mentok ya di bawah sini. Maka dari itu kita akan buat si buttonnya ini dia absolute ya, jadi kita tempelkan di sudut bawah sini. Maka dari itu kita kasih di sini position absolute terhadap card body. Jadi ini kita relatifin ya, dan kita atur bottomnya 0 dan right-nya atau end-nya ya 0. Nah, dia akan mentok di bawah sini. Selanjutnya kita akan atur untuk paddingnya, untuk ukuran ininya P berapa ya, P3 mungkin ya, kita lihat dulu. Oh, harusnya kita satu-satu. PY-nya 3, mungkin PX-nya di 2. Oh, malah kecil ya. 4 mungkin. Nah, ini kayaknya harus dibikin dia dibikin flex ya untuk ketengahkannya, karena kurang rapi kalau gitu. Center, line item center. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kasih paddingnya di 4. Nah, dia akan ke tengah. Mungkin di 3 aja, kegedean 4. Nah, oke. Tapi di sini kita atur untuk ukurannya ya, ukuran backnya di price sweeper berarti. Price sweeper, kemudian tag i. Di sini font size-nya di 2 rem mungkin. Kegedean ya. 1,7 aja. Nah, oke lah 1,7. Nah, selanjutnya kita akan style. Mungkin dia untuk style ininya defaultnya outline ya, dan ini colornya pakai yang second color. Kemudian price paper A, kita atur border 2px solid dan secondary. Dan jangan lupa si btn primary-nya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita ketengahkan dulu ya untuk card-nya. Untuk tampilan mobile dia ke tengah, jadi M auto aja. Nah, seperti ini. Dan juga mungkin di sininya M5. Nah, seperti ini. Kalau udah gini, atau kita kasih efek hopper dulu deh di tag A. Jadi kalau misalkan dia di hopper,
akan merubah background color secondary. Kita coba untuk efek hovernya. Oh, ini kayaknya untuk backnya atau kita kasih colornya dia di A-nya aja. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, kan sama aja warnanya. Tetapi ketika kita hover atau klik, nah dia akan berubah seperti ini. Nah, oke, itu untuk style dari cardnya. Jadi kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy ini, close cardnya, copy, kemudian paste, misalkan saya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4, oke. Mungkin di ini kita ganti MX aja. MX, terus ini kasih MY di 3. MY3, kemudian ini juga X MY3, X MY3, X MY3. Oke. Nah, seperti ini. Biar ada jaraknya per cardnya. Nah, ini untuk di tampilan mobile. Coba kalau untuk tampilan tab. Nah, kalau di tampilan tab kayaknya bisa muat 2 ya. Jadi kita kasih di kolomnya col MD 6. Kita copy nih, kemudian taruh di setiap. Oh, ini bukan ininya ya, bukan kolomnya yang di copy, bukan cardnya yang di copy tapi kolomnya. Coba kita ubah, ini saya percepat aja. Nah, yang kita copy itu yang kolomnya. Tetapi sebelum di copy kita juga kasih MY di sini 3. Biar atas bawahnya ada jaraknya. Jadi kita copy yang kolomnya 4 kali, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih sama ya tampilannya. Tetapi kita ke tab ya. Ke tab. Nah, untuk di tab kita atur mana, di sini. Col MD ya. Col MD itu 6. Jadi ketika layarnya di sekitar MD gitu, MD ke atas, jadi dia kolomnya berubah menjadi 6 bagian, 6 bagian. Kita taruh di div yang di sini. Nah, jadi gini ya, 2. Oke, ketika di tampilan desktop itu jadi 4. Oke, itu dia untuk produknya. Selanjutnya kita bikin untuk ngeloadnya ya. Jadi kita copy lagi ini. Copy aja ke 4-4-nya. Nah, row-nya tutup. Row-nya tutup. Jadi kita ke bawah. Ke ujung di sini. Kemudian paste. Kita pastikan dia ada 8 ya. Nah, seperti ini. Dan di paling bawah di sini kita kasih informasi untuk tidak ada produknya. Ini full aja 12. Nah, ini menggunakan H1 atau P aja. Pakai gini. Tidak ada produk. Nah, di sini ya. Nah, itu juga ini kita masukkan ke dalam card ya.
biar rapih. Nah, seperti ini, dan tulisannya kita ketengahkan, text center. Oke. Dan yang paling penting kita kasih button load-nya di luar kolom ya. Jadi di sini kita atau di luar row. Di luar row-nya ini kita close. Kemudian di sini kasih A. Kita kosongkan aja. Kemudian di sini ada tulisan load more. Kita kasih kelas btn. Nah, ada ya. Kemudian kita ketengahkan. Kalau text center bisa nggak? Oh, pakai margin auto. M auto. Nah, kalau M auto dia harus displaynya block ya. Jadi kita nggak mau gitu, tetapi di sini kita bungkus dengan div btn load. Nah, kalau gini kan dia ada pembungkusnya, kemudian kita kasih text center. Nah, seperti ini. Dan kita atur jaraknya M5, kejauhan nggak? Mungkin di M4 ya. Nah, tapi kita akan atur untuk background colornya. Kita akan style di sini btn load, kemudian ketik A, kasih background color primary ya, secondary. Ini dan tulisannya putih. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini baru kita akan atur. Sini menggunakan JavaScript ya. Jadi kan di sini kita lihat dulu untuk logikanya. Di sini kan ada cut ya. Nah, cut di sini kita akan kasih aturannya di tadi ya. Kasih kelas spesifik dengan nama new cut. Dengan nama new cut. Nah, ini kita copy, masukin ke masing-masing cut. Ini save cepat aja. Nah, oke, jika sudah dimasukin ke semua cut-nya, di sini baru kita kasih style. Nah, di sini new cut. Kita atur display-nya none ya. Default-nya none. Nah, seperti ini, tidak ada produk default-nya. Atau si ini juga tidak ada produknya juga, aturannya nggak kelihatan ya. Jadi kita kasih new cut juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk JavaScript-nya. Nah, ini JavaScript-nya ya cukup simple ya. Yang pertama, secara default kan dia akan memunculkan 4 bagian terlebih dahulu atau 4 cut terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita akan munculkan dulu untuk defaultnya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah function. Nah, di sini saya menggunakan row function. Nah, pertama kita akan select untuk new cut-nya tadi yang udah kita buat. New cut ya. New cut itu yang tadi kita masukin satu-satu di sini di setiap cut-nya. Oh, nah, baru kita di sini slice ya. Pakai metode slice.
Nah, method slice ini dia dapat memposisikan untuk komponen atau item di dalam sebuah objek. Nah, kita bisa memuncul dan juga menghapuskan item tersebut. Nah, untuk parameternya di method slice ini, yang pertama dia indeksnya ya, indeks keberapa atau startnya, start di indeks keberapa gitu. Nah, di sini saya mau startnya di yang paling pertama atau yang 0 ya, kalau di array-nya. Nah, kemudian parameter yang kedua, di sini kita isi dengan berapa banyak data atau item yang mau kita eksekusi, seperti itu. Di sini saya mau mengeksekusinya 4 aja. 4 card ya berarti. Nah, baru di sini kita tambahkan method show dari jQuery. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data yang sudah kita pilih, seperti itu. Ini coba kita lihat dulu. Ini kayaknya jQuery-nya belum, oh iya ya, ini dolarnya belum kebaca, artinya jQuery-nya belum diimport ke project kita. Maka dari itu kita import dulu jQuery CDN ya. Nah, di sini pakai yang ini aja. Kemudian copy script tag-nya, kita kembali ke project, baru kita taruh di bawah sini. Di sini aja. jQuery seperti ini. Nah, seperti ini udah muncul. Nah, ini untuk 4 card pertama. Selanjutnya ini ya. Di sini juga kita mau kasih event ya di btn load more ini. Maka dari itu kita kasih kelas spesifik btn atau load kelas load more seperti ini. Jadi di sini kita select si kelas tadi load more, kemudian kita kasih event klik. Nah, ini ketika diklik akan menjalankan sebuah function. Nah, kemudian apa yang mau dieksekusi yaitu si new card, tetapi di sini new card yang hidden, artinya new card yang posisinya lagi sembunyi gitu dia. Nah, ini mau dieksekusi, kemudian di slice lagi sama 0 dan juga 4. Kemudian kita munculkan dengan slide down ya. Ini juga dari jQuery, dia nge-slide down. Nah, sebenarnya di sini teman-teman bisa kasih parameter time dan juga animate-nya, tapi kita coba dulu. Refresh. Nah, ketika kita klik, oh ini nge-refresh ya dia ya. Nah, dia nge-refresh, maka si ininya nggak mau muncul. Nah, sebenarnya mau muncul tadi. Maka dari itu kita akan hilangkan, kita handle ya. Caranya kita kasih di sini parameter. Kemudian si ini kita kasih prevent default ya, untuk mencegah ininya refreshnya tadi. Nah, ini kita klik. Nah, dia akan memunculkan. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, akan memunculkan seperti ini. Nah, oke, baik, itu dia untuk video tutorial kali ini. Pada kali ini kita sudah berhasil ya untuk membuat section product. Yang pertama dengan model slide,
Dan yang kedua dengan model ngeload seperti ini. Oke, untuk video selanjutnya kita akan membuat section blog seperti ini. Sama, dia bisa nge-slide juga, dan 2 banner lainnya seperti ini. Maka dari itu, stay tune dan see you in the next video. Terima kasih.